Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channelnya Bunda Nashwa. Apa kabar nih teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan semoga selalu dipermudahkan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengklik dan menonton videonya. Semoga videonya bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Di video kali ini saya mau ngajak teman-teman untuk berkeliling di luar ya. Untuk berkeliling melihat-lihat ini banyak perkuehan, perastoran, perminuman ya. Dan ini ciri khasnya mau lebaran. Gimana nih persiapan lebarannya? Apakah sudah ada yang mendapat THR atau sudah ada yang membagi-bagi THR? Ini video saya ambil 1 bulan yang lalu ya, pas mau puasa. Dari kejauhan hari, kue-kue seperti ini sudah ada ya untuk menyambut puasa dan juga menyambut lebaran. Dan untuk harganya, ini harga sebulan yang lalu ya. Untuk harga terbarunya ini ada yang sama, bahkan ada yang lebih murah. Tapi tidak jauh lah ya, pokoknya ini gambaran untuk harga per kue lebarannya. Ngomong-ngomong tentang THR, bagaimana nih di warung sembako kecil kita? Apakah wajib membagi THR kepada pelanggan? THR atau tunjangan hari raya itu tidak diwajibkan ya. Ini merupakan tradisi kebiasaan sukarela yang dilakukan oleh pemilik warung sebagai bentuk terima kasih kepada pelanggan setianya. Tapi kita juga jangan memaksakan memberi THR ya. Lihat juga bagaimana kemampuan finansialnya di warung sembako kita. Namun, tradisi ini memiliki banyak manfaat ya yang sering saya rasakan. Manfaatnya juga bisa dirasakan oleh pembeli. Pembeli akan merasa senang dan merasa dihargai dan diperhatikan oleh pemilik warungnya. Manfaat bagi pemilik warung. Yang pertama, dapat meningkatkan loyalitas pelanggan. Karena THR sebagai bentuk terima kasih kepada pelanggan ya, nanti pelanggan akan merasa dihargai dan akan lebih loyal dan terus belanja lagi di warung sembako kita. Kemudian bisa menarik pelanggan baru. Kemudian memperkuat hubungan yang baik antar penjual dan pembelinya. Dan juga bisa memberikan citra positif bagi warung sembako kitanya ya. Namun kita niatkan memberi THR itu dengan sedekah. Jangan mengharapkan imbalan apapun. Jika ada feedback dari pelanggan itu merupakan nilai tambah ya. Alhamdulillah. Kita juga jangan memaksakan untuk bisa ngasih THR kepada pelanggan kita ya. Kita harus mempertimbangkan beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum memberikan THR di warung kecil kita. Yang pertama, kita harus memperhatikan dari segi keuangan warung. Pastikan keuangan warung cukup untuk membiayai THR tanpa mengganggu biaya operasional warung. Jika kita mau bagi-bagi THR, harus ada jatah khusus untuk kita ngasih THR itu ya. Jangan sampai modal warung kita belanjain untuk bagi-bagi THR. Nanti warung kita berkurang ya, lambat laun modal kita akan habis. Nah, di sini saya selalu menyisihkan dari pendapatan harian itu 5.000 per hari ya, khusus untuk tabungan THR. Juga dari hasil penjualan dus bekas ya, saya selalu pisahkan dan dikumpulkan untuk menambah budget THR-nya juga. Jadi ketika akhir tahun atau mau dipakai belanja THR, uangnya ada, tidak memberatkan atau tidak mengganggu uang modal warung. Kemudian yang kedua, kita juga harus mempertimbangkan untuk besarnya THR. Sesuaikan besarnya THR sesuai kemampuan keuangan warung dan kebiasaan di lingkungan sekitar kita. Karena kita membaginya tidak hanya 1 atau 2 orang saja ya, tapi banyak pelanggan kita. Biasanya kalau saya ngasih THR, saya suka disamakan nominal atau barangnya ya.
karena agar tidak ada kecemburuan. Biasanya kalau gini saya kasih barang di rata-rata standar aja ya. Yang penting sama rata semua terbagi. Atau misal dengan kasih voucher. Misal pembelanjaan berapa kita kasih voucher 1 dan itu berlaku kelipatan ya. Nah, nanti penukarannya misal voucher 30 dapat sirup ABC, voucher 100 dapat barang beda lagi. Nah, itu barangnya sesuai dengan banyaknya pembelian. Jika belinya dalam jumlah tinggi, akan dapat barang yang berbeda dengan yang jumlah belinya sedikit. Nah, cara ini bisa jadi manfaat bagi warung sembakonya juga untuk menaikkan omset warungnya lagi. Dan pelanggan akan semangat belanjanya dan mengumpulkan vouchernya. Kemudian yang ketiga, kita harus memperhatikan bentuk THR-nya. Misal, kita mau ngasih barang apa? Banyak ya jenis-jenis barang yang memang suka dikasih pada saat THR. Selain sirup dan kue kaleng, banyak sekali jenis barang-barang lainnya yang bisa kita kasih untuk barang THR. Perhatikan juga untuk budgetnya ya. Misal kita mau ngasih di bawah 30.000. Ada kue kaleng, ada wafer, astor, sirup, kemudian bisa juga perlengkapan rumah tangga ya seperti keler-keler, kemudian gelas, setengah lusin itu masih bisa di bawah budget 30.000 ya. Atau misal kita mau ngasih dalam bentuk sembako, kita hitungkan misal dapat terigu atau misal mau ngasih gula atau mau minyak, kita bisa perhitungkan sendiri ya. Atau kalau misal kita budgetnya antara 30 sampai 50.000, bisa kita kasih payung, kemudian daster, bisa juga kain ya, kain. Kemudian panci yang kecil, panci mie instan kayak gitu ya. Dan masih banyak lagi barang-barang lainnya yang bisa kita buat untuk THR. Pokoknya kita kasih barang-barang yang bermanfaat ya. Jika tahun ini kita belum bisa memberikan THR, jangan berkecil hati. Ketika kita punya keinginan, tentu kita harus mempersiapkannya terlebih dahulu, karena nggak bisa juga dilakukan dengan mendadak ya. Jadi kita rencanakan buat tahun esok. Nah, itu ya teman-teman beberapa hal yang harus kita perhatikan sebelum kita membagi THR. Karena kita sebagai warung sembako kecil juga harus memperhitungkannya juga ya. Jangan sampai modal warung itu habis untuk membeli barang-barang THR. Terima kasih sudah menyimak videonya. Semoga videonya bisa memberikan manfaat. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe-nya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.